got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan video mengenai lembaga pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga. Nama saya Kaila. Nama saya Rasyifa. Nama saya Sadam. Nama saya Agrian. Nama saya Desta. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga keluarga, masyarakat, dan sekolah yang memiliki peran sangat strategis yang menjadi pusat utama lembaga pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Dan juga memiliki fungsi, yaitu memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada individu agar dapat mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Kalau Indonesia punya batik banyak. Oh iya. Kamu tahu nggak kalau batik itu punya makna? Apa maknanya? Aku baru tahu. Maknanya itu ada seratan sama doanya. Oh iya. Aku mau tahu apa sih yang identik dari batik? Nih ya, aku dari contohnya ini dari batik Mega Mendung. Motifnya itu kan melambangkan awan di bawah hujan sebagai lambang kesuburan dan memberi kehidupan. Motif batik ini memiliki sejarah yang berkaitan dengan perdagangan bangsa Tiongkok di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati yang meninggalkan bendera yang bernama Ongsi. Terus kekhasan Mega Mendung atau awan-awannya tidak hanya pada motifnya berupa gambar menyerupai awan dengan warna merah, tetapi juga pada nilai filosofi yang terkandung dan batik keseluruhan di Cirebon. Oh, aku sekarang udah tahu arti dari batik. Oh iya Bu. Jadi kamu ikut PSN sosiologi ya? Ini materi. Berarti ini semua bakal ada di sana. Iya. Ditulisnya materinya. Yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ini udah ada kelas ibu. Iya benar Bu. Oke, yang kita mulai ya kelasnya. Kita Iya. pertama belajar dulu MTK ya. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar MTK. Disimak baik-baik ya. Baik Bu. Ibu udah bikin soalnya. Ini materi tetangga bataku. 2 ditambah 4 kali 2. Menurut kalian yang harus dikerjain pertama tuh apa dulu? Apa? Adrian? Kali, benar. Berarti kan 2 ditambah 4 kali 2 berapa? 8. 8. 2 ditambah 8 10. Nah, gitu. Yeay. Kalian paham kan? Paham Bu. Boleh. Sekarang ibu minta bukunya ya buat latih ibu. Terus beneran. Ibu minta bukunya ya buat latihan soal. Iya.
jadi boleh dinilai dulu ya. Oke, ini yang pertama. Baik, yang aku bu. Kakak. Ini nilai kalian bagus, berarti kalian udah paham ya. Iya. Ya udah, sekarang kita lanjut ke materi pelajaran kedua ya. Kita belajar biologi. Oke, untuk pelajaran keduanya kita belajar biologi ya. Materinya tentang bagian-bagian bunga. Jadi di sini kalian udah tahu belum bagian-bagian bunga ada apa aja? Bu. Tahu? Mana? Kelopaknya bu. Kelopak yang mana? Ini Yang bu. bukan. Ini mahkota. Oke, sekian ya kita lesnya hari ini. Ketemu lagi minggu depan ya. Makasih semuanya. Ya. Jadi ibu mau tahu NP besar di kelas ini. Yang pertama ada bunga, yang kedua ada tela, yang ketiga ada langit. Kalau misalkan mau tahu yang lain, WA itu aja. Oke. Masih bunga. Bunga. Hadir. Alia, hadir. Aksa, Hadir bu. Kayla, hadir. Kayla, hadir. Belum masuk ke sekolah dasar ada beberapa tahap, yaitu PAUD dan TK. Pengertian SD merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta, dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun, serta mampu menyelesaikan masalah di lingkungannya. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan yang berusia 6 sampai 12 tahun sebagai pendidikan tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan sosial budaya. Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah dasar di Indonesia sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Kini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah dasar merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan kabupaten atau kota. Sekolah dasar negeri di Indonesia umumnya mengenakan seragam putih merah untuk hari biasa, seragam coklat untuk pramuka atau hari tertentu, dan pada sekolah-sekolah tertentu menggunakan seragam putih-putih untuk upacara bendera. Setelah sekolah dasar dilanjut ke sekolah menengah pertama atau biasa disingkat dengan SMP. SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar atau sederajat. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada tahun ajaran 1994 sampai 1995 hingga 2003 sampai 2004, sekolah ini pernah disebut sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Murid kelas 9 diwajibkan untuk mengikuti ujian sekolah. Karena memengaruhi kelulusan siswa atau biasa disebut dengan EBTANAS. Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau sederajat. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 12 sampai 15 tahun.
Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar atau sederajat 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau sederajat 3 tahun. Setelah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai standar nasional pendidikan atau regulator. Secara struktural, sekolah menengah pertama merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Di beberapa negeri SMP berlaku sebagai jembatan antara sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Namun, istilah tersebut dipergunakan secara beberapa negara kadang-kadang sambil berbanding balik. Dah matiin dulu. Sekolah menengah pertama di negeri Indonesia umumnya menggunakan putih biru untuk hari biasa, seragam coklat, pramuka, hari tertentu, dan pada sekolah-sekolah tertentu menggunakan seragam putih-putih untuk upacara bendera. Sebelumnya, upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pagi sebelum dimulai pembelajaran karena merupakan suatu penghormatan bagi pahlawan kita yang telah gugur. Setelah sekolah menengah pertama, lanjut ke sekolah menengah atas atau SMA. Adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia. Setelah lulus sekolah menengah pertama atau sederajat, sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pada saat pendaftaran masuk SMA, menggunakan sistem daring, siswa dapat memilih sekolah yang diinginkan dan memilih jurusan yang diminati. Pada akhir tahun ketiga, yakni kelas 12, siswa diwajibkan mengikuti ujian nasional dahulu, EBTANAS, yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan SMA dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja. Pelajaran SMA umumnya berusia 14-18 tahun. Masuk usia 14, 15, atau 16 dan lulus usia 17, 18, atau 19 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah, yakni SD atau sederajat 6 tahun dan SMP atau sederajat 3 tahun. Meskipun sejak tahun 2005 telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun yang mengikut sertakan SMA di beberapa daerah. SMA diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMA negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, SMA negeri merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Provinsi. Siswa sekolah menengah atas negeri di Indonesia umumnya mengenakan seragam putih abu-abu untuk hari-hari biasa, seragam coklat untuk pramuka atau hari tertentu, dan pada sekolah-sekolah tertentu siswa mengenakan seragam putih-putih untuk upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pagi sebelum dimulainya pelajaran. Dan setelah tadi kita melihat video sebelumnya, dapat mencari kesimpulan bahwa pemerintah mewajibkan siswa-siswi di Indonesia untuk 12 tahun pendidikan. Yang pertama sekolah dasar atau SD sampai 6 tahun. Yang kedua ada SMP atau sekolah menengah pertama sampai 3 tahun. Dilanjut dengan SMA atau sekolah menengah atas 3 tahun. Setelah lulus dari SMA kita bisa melanjutkan kuliah ataupun kerja sesuai dengan keinginan kemauan kita. Sebelum masuk ke sekolah dasar, biasanya anak-anak siswa dan siswi di Indonesia bisa masuk ke PAUD ataupun TK untuk mengembangkan dulu bagaimana potensinya dan bagaimana mengenal lingkungan sekolah sebelum masuk ke tingkat SD. Kamu juga gak cerah karena kamu harus mempertanggungjawabkan hal yang kamu perbuat sebelumnya. Tuh kalau kamu ngelakuinnya kamu sampai terjerumus ke pergaulan bebas,
bisa mempengaruhi hubungan sosial remaja dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Makanya nggak boleh ya. Awas ya kalau kamu terjerumus kayak gitu. Sekolah itu Pak belajar dapat nilai. Ya. Sebelum masuk ke rumah, harus ucapin salam sama ketuk pintu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Wi. Ini ku Indo. Lagi ngerjain apa? Ini ada tugas dari sekolah, Bi. Bisa nggak? Gak bisa. Ini mau nanyain ke. Masa gak bisa? Ya udah gini gimana tuh? Kamu bisa gak? Enggak. Ini caranya. Yang ini tambahin ini 1 tambah 1 jadi 1, 2. Ya, 2. Ih, pinter. Sebenarnya itu memiliki buku saku di dalamnya terdiri dari pelanggaran atau sanksi-sanksi yang biasanya dilakukan oleh siswa. Jika siswa melakukan pelanggaran maka akan dikurangi. Dapat poin-poinnya juga. Kalau misalkan siswanya mendapatkan penghargaan, menambah poin lain. Misalnya kamu melihat uang, kamu ambil, kamu kasih ke guru tiket, nanti kamu kasih ke nanti bakal ditambahin sama guru tiketnya. Terus di sini juga ada menerima, jadi buku saku ini wajib dibawa oleh siswa semanima, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti bukunya bakal dikurangi.